Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ilham Dwi Prastian ingin mempresentasikan tugas mata kuliah arsitektur lingkungan binaan saya, yang dimana tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas pada pertemuan ke-8. Tugas ini yaitu tugas ujian tengah semester. Pada presentasi kali ini, saya mengangkat sebuah judul dari sebuah jurnal yang akan dipresentasikan yang berjudul Desain Berkelanjutan dan Arsitektur di Perumahan Umum Singapura. Pada bagian pertama, itu menjelaskan tentang ideologi teknologi dalam nilai bangunan berkelanjutan. Ideologi teknologi dalam nilai bangunan berkelanjutan itu terbagi atas dua, yaitu ideologi Arkadian dan ideologi rasional. Ideologi Arkadian ini merupakan pendekatan yang menekankan untuk kembali ke alam, gaya hidup, dan pemikiran yang logistik. Salah satu pemikiran yang logistik yang memperkuat gagasan ini yaitu yang pertama menghindari kehidupan yang mewah. Menghindari kehidupan yang mewah maksudnya ialah menghindari segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi yang modern yang dapat merusak keseimbangan lingkungan sekitar. Beberapa kegiatan yang memperkuat gagasan ini, yang pertama itu masyarakat yang lebih dominan menggunakan sepeda tanpa bahan bakar, atau kebanyakan dari masyarakat menggunakan atau lebih memilih berjalan kaki untuk sampai ke sebuah tujuan. Yang kedua itu mendukung produk yang organik. Mendukung produk organik yang dimaksudkan adalah mengolah suatu produk yang dapat didaur ulang menjadi sesuatu yang bermanfaat. Yang ketiga itu konstruksi material yang vernakular dan tradisional. Konstruksi material yang digunakan pada bangunan berkelanjutan ini yang sifatnya itu masih terbilang sangat tradisional, yang sangat berhubungan dengan alam, dan di mana bahan-bahan konstruksinya itu tidak menggunakan suatu teknologi yang terbaharukan. Akan tetapi konstruksi material yang digunakan itu masih kuat, keras, dan sangat ber sangat berkaitan dengan lingkungan alam. Yang kedua ada ideologi rasional. Pendekatan rasionalis mengasumsikan bahwa konsumen modern tidak mungkin atau tidak mau mengubah perilaku dan kebiasaan konsumsi mereka saat ini. Tujuannya adalah untuk mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sambil mempertahankan jika tidak meningkatkan standar hidup saat ini. Salah satu pemikiran yang memperkuat gagasan ini adalah pemanfaatan sebuah teknologi. Kebiasaan konsumsi mereka saat ini, yang artinya para masyarakat lebih senang menggunakan teknologi yang dapat mempermudah kehidupan mereka, yang dimana teknologi tersebut mereka gunakan untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari, membantu kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua, masyarakat yang lebih modern. Pada pemikiran ini, masyarakat yang berada dalam pemikiran ideologi rasional itu memiliki sumber daya manusia yang lebih modern dan lebih kekinian daripada ideologi Arkadian. Desain berkelanjutan arsitektur di Perumahan Umum Singapura bagian kedua mengangkat judul poin BEAM, yaitu desain bangunan. BEAM desain bangunan memiliki definisi yaitu teknik yang dikembangkan untuk secara khusus mengevaluasi kinerja desain bangunan atau bangunan yang telah diselesai di berbagai pertimbangan lingkungan. Manfaatnya itu memberikan insentif ekonomi, meningkatkan kesadaran publik sebagai sarana komunikasi, merancang, membangun bangunan, dan mengidentifikasi area kelemahan desain saat ini. Pembagian BIM itu ada terbagi atas dua. Yang pertama itu ada generasi pertama atau biasa generasi ini disebut dengan BRIM. Kedua itu ada generasi kedua atau biasa disebut dengan GBC atau The Green Building Challenge.
Generasi pertama BRIM. Metode ini merupakan metode penilaian generasi pertama yang memiliki tujuan utama penyediaan alat insentif ekonomi untuk mendorong pengembangan dan arsitek untuk memberikan bangunan ramah lingkungan. Yang kedua ada generasi kedua atau biasa disebut dengan GBC, sebuah metode yang dibentuk oleh upaya bersama internasional dan digunakan sebagai metode penilaian lingkungan bangunan generasi kedua. GBC ini atau The Green Building Challenge itu merupakan sebuah metode yang dibentuk untuk melengkapi generasi pertama. Bagian ketiga, sosial ekonomi perumahan di Singapura. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan perumahan. Yang pertama itu kondisi tempat tinggal. Kondisi tempat tinggal yang kumuh, maksudnya di sini adalah kekurangan perumahan yang pernah terjadi di Singapura pada tahun 1960-an, menyebabkan dimulainya pembangunan perumahan untuk massal. Dengan latar belakang ini, perumahan umum dipersiapkan biasanya dengan jelas oleh pemerintah yang ditinjau sebagai peningkatan kondisi kehidupan masyarakat saat ini. Kekurangan lahan menyebabkan perumahan umumnya mahal dan di luar jangkauan rata-rata anak muda. Yang kedua ada desain perumahan dan kebijakan HDB. Desain perumahan dan kebijakan HDB atau biasa disebut dengan Housing and Development Board terus berkembang dan berubah sebagai respon terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi dan umpan balik pengguna. Yang ketiga, kontrol penggunaan lahan. Kontrol penggunaan lahan yang dimaksud itu yaitu pertumbuhan penduduk yang penggunaan lahan selalu menjadi masalah utama Singapura selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, strategi untuk mengatasi masalah tata guna lahan antara lain yaitu reklamasi lahan dan peningkatan rasio kafling bangunan. Poin yang terakhir itu pendekatan arsitektur yang terbagi atas dua pendekatan. Pendekatan pertama itu pendekatan dalam efisiensi penggunaan lahan. Pemerintah melakukan upaya untuk memahami masyarakat terhadap efisiensi lingkungan. Tujuannya adalah untuk memahami lingkungan sosial masyarakat dan penggunaan apartemen. Pendekatan kedua adalah pendekatan dalam bangunan hemat energi. Yang pertama itu pendekatan arsitektur untuk desain dalam mencapai penghematan energi. Tujuannya adalah desain yang diharapkan itu mampu terdesain bagus dalam sebuah bangunan berkelanjutan dan tersusun dalam kategori bangunan yang hemat energi dan ramah lingkungan. Yang kedua itu dengan meningkatkan globalisasi dan mobilitas, persepsi dan harapan pengguna terhadap lingkungan binaan, terutama dalam hal tingkat kenyamanan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kenyamanan terhadap masyarakat, tempat tinggal mereka sehingga tidak terjadi sebuah keluhan dalam perumahan tempat tinggal masyarakat Singapura. Yang ketiga itu ada paradigma berkelanjutan dari sudut pandang arsitektur dengan menggunakan langkah-langkah kualitatif yang disukai dan pendekatan yang inovatif. Sekian dan terima kasih presentasi saya pada kesempatan kali ini. Dan pada tugas ujian tengah semester ini, saya mengambil jurnal yang berjudul Desain dan Arsitektur di Perumahan Umum Singapura. Jurnal ini itu disempat melalui tahapan review yang kemudian dipresentasikan dalam bentuk PPT. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.